dalam kehidupan di dunia yang tidak lama membuat kita sadar bahwa tidak ada pilihan lain selain berbuat kebaikan kepada sesama. Kita sebagai manusia akan berusaha untuk tidak menghina, tidak merendahkan martabat orang lain, akan tetapi sebaliknya terhadap orang lain kita ingin dihormati dan dihargai, maka kita pun selalu berusaha untuk menghormati dan menghargai terhadap orang lain. Dan agar diri kita dihormati, maka harus memiliki akhlak yang mulia yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, berusaha menjalin persaudaraan yang lebih baik, karena Allah menjelaskan atau berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertawakallah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan, yaitu hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat ini Allah memerintahkan agar manusia selalu bertakwa kepadanya, yaitu dengan selalu memelihara silaturahmi di antara kita atau antara keluarga. Sarana pengikat silaturahmi itu adalah dengan berbuat kebajikan. Contoh kebajikan tersebut, Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau lebih baik dia. Mangkana yu'minu billahil wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, membina persatuan yang kuat seperti telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Quran surat Ali Imran ayat 103, Bismillahirrahmanirrahim, wa taqsimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ini menandakan bahwa umat Islam haruslah bersatu agar kita menjadi orang Islam yang kuat, tidak terpecah belah, tidak bercerai-berai. Diibaratkan seperti sebuah lidi. Jika lidi itu diikat menjadi satu, akan mempunyai kekuatan yang luar biasa dan bermanfaat untuk membersihkan suatu tempat. Akan tetapi jika lidi itu satu persatu kita gunakan untuk membersihkan suatu tempat, akan memakan waktu lama dan juga tidak menghasilkan sesuatu yang berarti. Dahulu di masa jahiliyah, manusia bermusuh-musuhan sehingga timbul perang saudara beratus-ratus tahun lamanya, seperti kaum Aus dan Khalid. Maka Allah telah mempersatukan hati mereka dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, dan mereka telah masuk agama Islam dengan berbondong-bondong, dan Allah telah mencabut hati mereka sifat dengki sehingga tidak bercerai-berai.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu harus hidup dalam jamaah. Siapa saja yang mengasingkan diri, dia akan menyendiri masuk di dalam api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, diharapkan kita agar saling tolong menolong, karena dalam hidup juga harus saling tolong menolong, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat ini Allah memerintahkan agar manusia hidup harus saling tolong menolong, apalagi sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Namun juga jangan tolong menolong dalam hal perbuatan dosa, apalagi dapat menimbulkan permusuhan di antara kita. Kemudian yang keempat, jangan suka mencela dan menghina terhadap orang lain. Karena dalam Al-Quran ditegaskan, baik orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan, yang direndahkan itu lebih baik dari mereka. Pada ayat ini jangan sampai sebagian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merendahkan atau menganggap remeh terhadap orang lain. Karena boleh jadi yang direndahkan itu adalah lebih baik dari yang merendahkan. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, harus saling memberikan salam, memberikan doa atau mendoakan tentang keselamatan. Karena ini juga diperintahkan dalam agama. Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan oleh orang lain, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu minimal dengan yang serupa atau yang sama. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatunya. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa akhlak seorang muslim yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi seorang muslim yang baik dalam kehidupan sosial, yang mampu menghadirkan suatu kedamaian dan ketentraman bagi siapapun dan dimanapun. Untuk itu, mari sekali lagi kita persiapkan diri kita agar menjadi seorang muslim yang bisa mententramkan, memberikan ketentraman minimal dalam keluarga kita, lingkungan kita, dan masyarakat luas pada umumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.